أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Jamaah rahimakumullah, pertama-tama mari kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat, kasih sayangnya, karunia-Nya kita bisa berkumpul pada pagi ini di tempat yang insyaallah Allah muliakan. Dan salawat serta salam mari kita panjatkan kepada Nabi besar, Nabi dan Rasul termulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman. Pada pagi ini mungkin izinkan saya untuk lebih ke sharing ya daripada kultum, karena mungkin apabila kita bicara tentang ilmu, insya Allah bapak-bapak sekalian lebih menguasai daripada saya. Atau mungkin pada pagi hari ini saya lebih menasihati diri saya sendiri. Semoga ada pelajaran yang sama-sama bisa kita ambil. Melihat momen Ramadan ini, saya sendiri bisa merasakan ya bahwa melangkah ke masjid ini jadi lebih enteng gitu daripada sebelum-sebelumnya. Kalau misalnya begitu azan gitu ya, begitu azan di bulan-bulan selain Ramadan itu kita azan baru berangkat dapat soft 1 itu masih gampang lah. Kalau misalnya pas Ramadan azan baru berangkat soft 1 udah gak dapet. Terus hal ini juga bisa dirasakan terutama tadi malam yang alhamdulillah tarawihnya itu kita sampai butuh terpal tambahan, yang artinya kita sama-sama bisa merasakan bahwa melangkah ke masjid ini di bulan Ramadan jauh lebih ringan daripada bulan-bulan sebelumnya. Dan buat saya pribadi, saya jadi mengingat kata-katanya Ustadz Khalid Basalamah yang kurang lebih begini. Kalau misalnya ibadah itu sebisa mungkin kita kemas dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena dengan ada kemasan itu kita bisa jadi insya Allah dapat 2 pahala. Yang pertama, pahala dari ibadahnya itu sendiri. Yang kedua, pahala dari kemasannya. Nah, berhubung tentang mengemas ibadah, mungkin saya mengingatkan diri saya sendiri ya pada pagi hari ini, sekaligus sharing lah tentang adab-adab ketika pergi ke masjid. Adab yang pertama yaitu berwudu dari rumah. Sebagaimana hadis riwayat Muslim yang kurang lebih artinya sebagai berikut. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa wudu dari rumah lalu menuju ke masjid, satu langkah kakinya itu menghapus dosa, sementara langkah kaki lainnya meninggikan derajat. Berwudu dari rumah ini kan bukan sesuatu yang sulit mungkin bagi kita semua, sehingga tidak ada salahnya, tidak ada ruginya ketika kita mungkin sebelum berangkat ke masjid itu kita menyempurnakan wudu kita dulu di rumah. Berhubung kondisi juga lagi beberapa dari kita juga lagi WFH kan, sehingga punya keleluasaan untuk wudu dari rumah sebelum berangkat ke masjid, sehingga mungkin tidak ada salahnya untuk wudu dulu, menyempurnakan wudu dulu dari rumah baru berangkat ke masjid. Selanjutnya, bagi pria dianjurkan memakai pakaian yang bagus dan memakai wewangian. Hari ini sebagaimana Allah sampaikan dalam surat Al-A'raf ayat 31 yang artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Mungkin pakaian yang indah ini relatif ya, bisa jadi kita mencoba untuk menggunakan pakaian yang sebaik-baiknya, pakaian kita yang paling bagus untuk ke masjid, atau bisa jadi pakaian yang paling nyaman. Kalau misalnya pagi-pagi kan kadang-kadang dingin, jadi kadang kita pakai jaket gitu. Terus kalau misalnya sekarang kan kita pakai masker, mungkin maskernya bisa dipilih yang baru dicuci barangkali, atau misalnya kalau misalnya masker yang sekali pakai, kalau misalnya udah kotor ganti, sehingga ibadah kita itu selain nyaman juga mendapat keutamaannya ini. Selanjutnya yang ketiga, ketika keluar rumah menuju ke masjid, tidak lupa untuk membaca doa keluar rumah yang menurut hadis riwayat Abu Daud lafaznya sebagai berikut. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Keutamaan dari doa ini diantaranya adalah diberi petunjuk, dicukupkan,
dan dijaga sehingga setan pun menyingkir dari kita. Selanjutnya yang keempat, ketika kita memasuki masjid, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa maksudnya ketika melangkahkan kaki kanan masuk masjid sambil berdoa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Doa ini sebagaimana dicantumkan tercantum dalam hadis riwayat Muslim. Dan ketika keluar masjid, alangkah baiknya juga berdoa, Allahumma inni as'aluka min fadlik, sebagaimana ada juga di hadis riwayat Muslim. Selanjutnya yang kelima adalah ketika masuk ke masjid, jangan lupa sholat tahiyatul masjid dulu 2 rakaat. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Bukhari yang artinya, jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka janganlah ia langsung duduk sampai mengerjakan sholat 2 rakaat. Pertanyaannya mungkin gini bapak-bapak yang dirahmati Allah, ketika kita masuk masjid kan di masjid kita ini ada counternya ya, ada countdownnya gitu menuju iqamah. Misal kita cuma punya waktu 3 menit dari kita datang sampai nanti iqamah. Pertanyaannya, kalau misalnya ada sholat qobliyah, mana dulu yang didahulukan, tahiyatul masjid atau sholat qobliyah dulu? Hal ini dijawab oleh Ustadz Adi Hidayat dan Ustadz Syafiq Basalamah. Kurang lebih jawabannya begini. Sholat tahiyatul masjid itu sebenarnya bukan sholat khusus, yang artinya semua jenis sholat yang dikerjakan sebelum duduk di masjid itu namanya tahiyatul masjid. Artinya gimana? Kalau misalnya kita waktu cuma punya 3 menit sampai iqamah, kita sholat qobliyahnya itu bisa diniatkan juga sebagai sholat tahiyatul masjid. Nah, barangkali sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf atas segala kesalahan, baik kesalahan yang saya perbuat di mimbar ini maupun barangkali ada kesalahan saya di luar sana ketika berinteraksi dengan jamaah sekalian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.